Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali sama Nabi sahabat dengan harapan kita semua sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan bukan hanya fisik kita yang sehat tapi juga akal pikiran kita sehat sehingga kita menjadi orang yang sehat lahir dan batin. Pada kesempatan ini saya ingin menemui sahabat semua dengan topik hari ini Partai Solidaritas Indonesia pimpinan anak Jokowi mengadakan rakernas di salah satu hotel di Makassar. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua ada 3 poin penting ya. Yang pertama, Ketua Umum dari PSI ini berpidato dengan sangat lugas. Di antara isi pidato Ketua Umum PSI ini adalah dia tidak mau menerima laporan ABS oleh baik dari pengurus DPP-nya maupun pengurus-pengurus di provinsi dan cabang-cabang lainnya. Wah, dengan gagah sekali dia mengatakan dia tidak mau menerima laporan ABS. Ini gayanya gaya orang hebat ya. Kemudian yang kedua, statementnya Ketum PSI ini adalah dia akan menjadikan Sulawesi Selatan menjadi kandangnya PSI. Jadi di samping Jawa Tengah, Sulawesi Selatan akan jadikan kandangnya PSI. Bagi saya, statement Ketum itu adalah hal-hal yang wajar saja, tetapi terlalu normatif. Mengapa saya katakan normatif? Apakah Ketum PSI ini, Kesang ini memiliki data yang mendukung, yang bisa dikatakan atau mendukung data bahwa Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan beberapa provinsi di Kalimantan akan menjadi kandangnya PSI. Saya melihat ini terlalu overconfidence namanya. Tapi bagi anak muda, seorang anak muda boleh-boleh sajalah. Tetapi secara berpikir politik yang sesungguhnya ini terlalu berlebihan, overconfident. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah pernyataan Muhammad Ali, Ketua Harian PSI. Apa katanya di depan awak media? Bahwa Jokowi itu adalah tokoh sentral PSI. Bukan sekedar mantan presiden, tetapi beliau adalah tauladan. Hebat kan? Jadi Jokowi itu adalah contoh tauladan yang patut dijadikan sosok oleh kader-kader PSI. Bahkan Muhammad Ali mengatakan meminta kepada seluruh kader PSI untuk menjaga Jokowi dari segala bentuk celaan baik di media mainstream maupun di media sosial ataupun media online. Hebat permintaan Muhammad Ali ini. Nah, kita itu kan wajar-wajar saja karena yang mengatakan adalah Ketua Harian PSI dan dia adalah orangnya Jokowi yang berpindah dari Partai Nasdem ke PSI dan dia harus bicara seperti itu. Cuma persoalannya terlalu overconfident juga dan terlalu juga mengatakan Jokowi adalah seorang tokoh tauladan yang dijadikan sentral figur di dalam PSI itu katanya. Kemudian menurut Muhammad Ali ini Jokowi itu adalah orang yang patut ditokohkan. Dan yang ketiga sahabat semuanya, Jokowi dalam kata sambutannya berapi-rapi mengatakan, apa katanya Pak Jokowi itu? Bahwa dia akan habis-habisan ya untuk mendukung PSI. Bahkan dia siap dan sehat untuk turun ke seluruh provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini pernyataan Pak Jokowi ini menurut saya bisa dilihat dari yang pertama, bahwa Pak Jokowi itu ingin mengatakan kepada publik dia sehat, tetapi beliau lupa
mengapa selama ini Pak Jokowi ketika mengatakan kalau dipanggil oleh pengadilan untuk menunjukkan ijazah asli, kok tidak pernah datang. Tetapi Pak Jokowi sehat-sehat saja, memaksakan diri menurut saya datang ke Rakernas PSI di Sulawesi Selatan, di Makassar itu. Bahkan dengan lantang dia mengatakan dia akan habis-habisan untuk bekerja memenangkan PSI di tahun 2029 akan datang. Di paradoks Pak Jokowi ya, di satu sisi Bapak katanya sehat dan akan bekerja keras, tapi di sisi lain Bapak tidak hadir ke pengadilan dengan alasan sakit dan segala macam. Nah, ini berita-berita ini sudah dimuat oleh media-media online seperti kompas.com, detik.com, tribuns.com, kemudian juga di media-media sosial seperti X, Facebook, dan di Instagram. Jadi sahabat semuanya, menurut saya 3 orang yang bicara tentang PSI, tentang Jokowi itu tadi adalah seorang statement ketum PSI itu terlalu overconfident, tidak didukung oleh data. Yang kedua, pernyataan Muhammad Ali ini seakan-akan Pak Jokowi adalah orang yang super, orang yang masih memiliki kekuatan di akar rumput. Ini kembali juga saya melihat apakah ada data pendukung ini Pak Muhammad Ali. Kita lihat dengan kasat mata sajalah sekarang bagaimana pandangan masyarakat terhadap Jokowi. Jadi dalam politik kalau terlalu itu berlebihan menjadi bumerang nantinya. Nah, kemudian sahabat semuanya, apakah Rakernas PSI ini, kita masih menunggu ini apa kesimpulannya. Apakah dia akan menyebutkan calon presiden 2029, siapa sosoknya, dan akhirnya ini yang berkembang kan mereka akan mengusung capresnya adalah Gibran. Nah, bagi kita ya boleh-boleh saja, tetapi kalau pepatah mengatakan ukurlah ukuran baju itu apakah sudah sesuai ukuran baju itu, jangan asal mencalonkan orang. Untuk diketahui sahabat semuanya, terutama kepada tokoh-tokoh PSI baik di pusat maupun daerah, masyarakat 280 juta penduduk Indonesia itu sebagian besar sudah memiliki pengetahuan yang relatif di atas rata-rata, dan mereka sudah memperoleh pengalaman cukup banyak dari pemilu ke pemilu, terutama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Bahkan ketika dia menjabat wali kota Solo, kemudian bagaimana beliau Jokowi ketika calon di gubernur DKI dulu, beliau merayat, masuk gorong-gorong segala macam, bahkan sampai presiden menampilkan sosok yang merayat, sosok yang low profile, sehingga banyak orang termasuk akademisi, ilmuwan mendukung Pak Jokowi. Tetapi banyak sekarang sudah berbalik arah dan sudah tahu apa yang terjadi selama 10 tahun ini. Di sisi lain yang terakhir sahabat semuanya, kita harus melihat bagaimana percaturan politik sebelum 2029 ini. Nah, bagaimana permainan-permainan para elit politik dalam rangka menyosong 2029. Tetapi di sisi lain, 2029 masih relatif lama. Bagaimana dengan pekerjaan Presiden Prabowo dan Gibran sebagai wapresnya? Apakah sudah menunjukkan sebuah kinerja yang bagus? Apakah Gibran sudah menampakkan kinerjanya selama hampir 2 tahun ini? Ini ada di mata masyarakat. Oleh sebab itu, sahabat semuanya, apapun yang dikatakan oleh tokoh-tokoh PSI tersebut adalah pernyataan-pernyataan politis yang terlalu tidak didukung dengan data konkret. Jadi sahabat semua, Pak Jokowi, statement Anda akan kerja keras untuk menangkan PSI adalah pernyataan paradoks. Di sisi lain Anda mengatakan akan datang ke pengadilan di beberapa pengadilan di Solo segala macam, tapi Anda tidak pernah datang, adalah sakit. Ke Rakernas PSI Anda datang, jadi ada sakit, tidak sakit ya. Nah, jadi sahabat semuanya,
Eh, kita berharap sebetulnya Pak Jokowi sebagai mantan presiden, lihatlah kenegarawanan Anda kepada publik ya. Jadi sekarang masyarakatnya satu ya, tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.